selesai mengambil gambarnya ya. Sudah siap? Pak Jaksa maupun penasihat hukum, bisa kita mulai ya. Sidang perkara pidana atas nama IGD Ari Astini alias Jering dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Mic-nya dihidupkan ya? Sudah. Bagaimana saudara terdakwa, sehat hari ini? Sehat yang mulia, terima kasih. Ya. Jadi sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, hari ini tuntutan ya dari penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap. Ya, oleh karena sudah siap, silakan untuk dibacakan. Ya. Kopinya nanti ingat diserahkan ya. Ya. Silakan. Dengar ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Sebelum kami membacakan surat tuntutan ini, kami mohon perkenan dan persetujuan dari Majelis Hakim bahwasanya dalam surat tuntutan ini kami mohon untuk tidak membaca kembali surat dakwaan, kemudian tidak membacakan lagi keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri. Kemudian juga barang bukti pada pembahasan ini tidak kami bacakan kecuali nanti di dalam diktum tuntutan. Dan pembacaan ini kami akan dilakukan secara bergilir oleh rekan-rekan tim jaksa penuntut umum ini, mulai dari pendahuluan kemudian nanti langsung kepada analisa fakta. Demikian permohonan dari kami. Hal ini mengingat untuk efektivitas waktu. Atas usulan dari penuntut umum, apakah kita sepakat untuk tidak dibacakan seperti hal-hal yang dimintakan tadi? Ya, yang mulia, sepakat yang mulia. Jadi saudara sepakat ya, tidak berkeberatan. Ya, sudah boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Dim. Untuk pembacaan surat tuntutan ini kami akan dimulai oleh rekan kami. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 0490-KTB-KTB-07-2020. Satu, pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan proses persidangan perkara ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Ketua Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini, sehingga dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan agenda yang dijadwalkan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah turut andil memainkan peranan dalam upaya mencari kebenaran dan keadilan material terkait perkara ini. Sebelum sampai pada pembuktian, perlu juga kami ingatkan bahwa terdakwa bahwa keadilan tertinggi yang kami perjuangkan dalam persidangan ini dapat berarti ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa, sumum jus summa injuria, dan hal yang dipandang sebagai ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa ini bisa jadi justru bermakna sebagai keadilan tertinggi bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu pemahaman yang objektif tentang tujuan penegakan hukum dari dimensi yang beragam secara sekaligus sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radberg, bahwa tujuan hukum itu bukan hanya semata-mata untuk mencari dan mewujudkan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami hormati. Sejenak penuntut umum mengajak persidangan ini kembali mengingat awal pandemi COVID-19 meluluh lantakkan keadaan negara kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. COVID-19 sehingga saat ini masih menjadi pandemi dunia, mengakibatkan pasien terinfeksi semakin terus bertambah,
Tak ayal pemerintah hingga para medis di beberapa negara harus lebih ekstra untuk menangani virus corona yang kian menyebar. Di awal pandemi ini menyebar di Indonesia membuat beberapa fasilitas medis menipis, di antaranya masker dan alat pelindung diri. Para tenaga medis bahkan sampai ada yang menggunakan jas hujan, kantong plastik sebagai pengganti APD. Apakah semangat mereka menurun? Tentu tidak. Para tenaga medis tetap bersemangat berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan segala kekurangan yang ada. Kisah para petugas medis di antaranya para dokter dalam perjuangannya berhadapan dengan COVID-19 cukup beragam. Perjuangan tanpa kenal lelah dan bertaruh nyawa untuk kesembuhan pasien positif COVID-19 dilakukan tanpa memikirkan diri sendiri. Namun, di sisi lain, perlakuan tidak pantas harus dialami oleh tenaga medis. Contohnya pengusiran dari tempat kos, pengucilan keluarga oleh warga, hingga penolakan pemakaman. Bahkan para tenaga medis pun ikut menjadi korban COVID-19 ini. Berdasarkan catatan PBID sejak Maret hingga Oktober 2020, terdapat total 253 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi COVID-19. Secara rinci, para dokter yang wafat terdiri dari 75 dokter umum, 64 dokter spesialis, serta 2 residen yang berasal dari 18 ID wilayah atau provinsi, dan 66 ID cabang atau kota kabupaten. Sebagaimana data yang diperoleh dari website Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per 1 November 2020, ada 219 negara terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah pasien positif sebanyak 45.942.902 orang dan pasien meninggal sebanyak 1.192.644 orang. Sedangkan di Indonesia pasien positif sebanyak 412.784, pasien meninggal sebanyak 13.943. Untuk di Bali sendiri, pasien positif sebanyak 11.807 dan pasien meninggal sebanyak 389 orang. Di tengah suasana sendu dan cemas karena pandemi COVID-19 ini, banyak kisah menginspirasi yang menggetarkan hati. Tak jarang aksi kebaikan yang dilakukan oleh satu orang menular ke yang lain dan menjadi gerakan bersama untuk saling tolong-menolong. Di timeline berbagai media sosial berseliweran cerita bagaimana donasi dikumpulkan untuk para tenaga medis, ada juga berniat membantu ekonomi kalangan bawah yang terdampak, apresiasi untuk para tukang ojek dan mereka yang tidak punya pilihan bekerja dari rumah, bantuan untuk usaha-usaha kecil dan masih banyak lagi. Pandemi COVID-19 ini momentum untuk membangun kesadaran warga bangsa. Kita tidak boleh menjadikannya momentum kematian hati nurani dan logika. Lakukan apa yang kita bisa. Itu jauh lebih baik dibanding saling menyalahkan. Pandemi COVID-19 merupakan kawah candra di muka bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, nilai gotong royong lebih dibutuhkan dibanding beradu argumentasi di media. Jika semua orang ditanya mengenai penderitaan yang dihadapi dalam melawan COVID-19, mungkin semua menjawab tidak senang, harus mengurung diri di dalam rumah selama berbulan-bulan, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Namun, perjuangan melawan COVID-19 belum berakhir. Di balik ujian COVID-19 ini, semangat dan optimisme masyarakat untuk pulih dari keterpurukan sangatlah besar. Yang harus kita sadari bersama adalah semua orang di seluruh dunia merasakan hal yang sama, yaitu cemas akan COVID-19. Seluruh jajaran pemerintah bekerjasama untuk pencegahan meluasnya COVID-19 ini yang sangat nyata adanya, bukanlah suatu konspirasi. Serta pemerintah tetap berupaya menjaga perekonomian supaya tidak terjatuh bebas. Peliknya persoalan yang dihadapi bersama rasanya tidak pantas dibarengi dengan sikap saling menyalahkan dan atau adu domba untuk alasan apapun juga. Sedangkan obat yang kita butuhkan saat ini adalah kebersamaan. Sebagaimana Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo dalam suatu kesempatan melakukan video call dengan tenaga kesehatan dengan menyampaikan, saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang. Dapat kita rasakan apa yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo walaupun terlihat sangat sederhana, tetapi sangat bermakna yang luar biasa. Karena
karena dapat memberikan semangat kepada tenaga kesehatan yang tidak henti-hentinya berjuang bersama seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam kondisi saat ini, memupuk kebersamaan adalah sikap patriotis yang perlu kita tanamkan pada setiap orang. Untuk melawan pesimisme, kita memiliki sejumlah tuntunan nilai yang sebenarnya telah kita anut bersama. Nilai tepuk seliro, tenggang rasa, dan gotong royong adalah nilai utama yang harus ditanamkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Majelis Hakim yang kami muliakan, para penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, yang pengadilan yang kami hormati, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa IGD Ariastina alias Jering, sebagaimana identitas yang telah kami tuangkan dalam surat tuntutan berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar nomor 828/Pitsus/2020/PN Denpasar tanggal 3 September 2020, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Untuk dakwaan telah tertuang dalam surat tuntutan, tidak kami bacakan. Kami akan langsung membacakan kepada analisa fakta. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terdakwa yang terhormat, sidang pengadilan yang kami hormati. Dari fakta persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan yang disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka sampailah kami pada uraian fakta yuridis yang merupakan analisa dan kesimpulan tentang fakta perbuatan dan kejadian yang telah terbukti, yaitu bahwa berawal saksi Dr. Imbadi Sudarmaja mendapat informasi dari WhatsApp grup ID wilayah Bali terkait adanya postingan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi Dr. Imbadi Sudarmaja mencari kebenarannya melalui Instagram pribadi miliknya. Bahwa benar ada postingan di akun Instagram terdakwa yang diposting pada tanggal 13 Juni 2020 sebagai berikut. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi, ibunya siapa yang tanggung jawab? Atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar, diantaranya. 1. Dari akun @JRXSID, bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Emotikon babi, rakyat sedang diadu domba dengan ID atau RS? Tidak, ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Akun @YamiN, dokter diolok-olok terus. Akun @Scrudingerskate 13_13. Tadi saya mau pulang kampung, beli ke Bandung dari Bekasi, saya mau bikin surat sehat biasa, nggak boleh, harus rapid tes. Pas ditanya harganya berapa, 462.000, nggak di cover BPJS pula. Padahal kan saya nggak minta, saya cuma minta surat sehat biasa, nggak dikasih. Jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya, sudah 3 bulan nggak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja. Harus ada duit 500 juta buat bayar surat sehat. @Danang Adi, kita ini apa sedang diadu domba dengan dokter? @Budidoremi.17T, Divisi Humas Polri, Polda Bali, tolong terus pantau akun ini. Dia telah menebar kebencian, menghina organisasi ID, meresahkan masyarakat. @Adiana Al-Hadi, caranya gampang beli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan, kita mahalin untuk dokter-dokter, nasi goreng jadi 300.000 porsi. @Firmansyah Gunadi,
ID ketakutan, ibu hamil tertular corona, kecerdasan ID anjlok sampai ke titik IQ jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar-besaran, ratusan ribu massa di Amerika Serikat. Social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus corona nggak jalan. Tapi sampai detik ini nggak ada kabar ratusan ribu orang yang ikut demo itu tertular corona, apalagi mati karena corona. A.Andita_you bigger. Kita dipaksa untuk bodoh di @JRXSID. @Nanda Rizky Permana, dokter bubar saja. @Arsa.dewa, bubarkan, sok jadi malaikat cuy, dan masih banyak komentar lainnya. Bahwa akun IG @JRXSID pada tanggal 15 Juni 2020 kembali melakukan postingan dengan kata-kata tahun 2018. Ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB garing IG Anda, lalu lihat apa yang terjadi. Masih bilang COVID-19 bukan konspirasi, wake the fuck up Indonesia. Wah, selanjutnya, saksi Dr. Imade Sudarmaja menyampaikan hal tersebut kepada Ketua ID Wilayah Bali, yaitu saksi Dr. Igede Putra Suteja. Bahwa kemudian atas surat kuasa dari pengurus besar ID dan dukungan dari seluruh pengurus ID cabang se-Bali, Dr. Igede Putra Suteja selaku Ketua ID Wilayah Bali melaporkan postingan di akun Instagram tersebut kepada pihak kepolisian daerah Bali. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui yang memposting dan menyebarkan postingan tersebut adalah terdakwa Igede Aryastina alias Jering dengan akun @JRXID. Bahwa tidak ada hubungan struktural organisasi antara ID dengan WHO. ID adalah organisasi dokter di seluruh Indonesia, yang anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter, dan ID merupakan organisasi yang independen. Sedangkan WHO adalah organisasi dunia di bidang kesehatan yang anggotanya adalah negara-negara anggota PBB. Bahwa ID secara tegas bukan kacung WHO. ID tidak memiliki kewajiban menjalankan apa saja yang dihimbau atau diperintahkan oleh WHO. ID memiliki tim ahli yang mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikat dokter di Indonesia. ID juga menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi di bidang kesehatan. Bahwa ID tidak pernah mewajibkan orang yang akan melahirkan untuk dites COVID-19 di rumah sakit. Setiap dokter yang bertugas tunduk kepada SOP yang ditetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan termasuk tentang rapid test. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada laporan yang menyebutkan proses rapid test menyebabkan kematian karena pasiennya stres dan atau menyebabkan bayi meninggal dunia. Bahwa yang bertanggung jawab mengenai ketentuan kebijakan, aturan pelaksanaan rapid test di setiap rumah sakit dan atau fasilitas kesehatan adalah gugus tugas COVID-19. Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat jumlah like atau disukai sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa dampak yang dirasakan dengan adanya postingan status tersebut yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID yang bernada memuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia tersebut adalah ID merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat postingan tersebut, termasuk mengganggu kenyamanan dalam bekerja. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak pernah memiliki masalah dengan pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID. Bahwa benar terdakwa mengetahui dalam hal penanganan COVID-19 yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturannya adalah Satgas Gugus COVID-19 dan Kemenkes, dan ID adalah pelaksana di lapangan. Bahwa dari hasil analisa fakta sebagaimana tersebut
di atas, maka antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui saling berhubungan atau bersesuaian dan saling menguatkan tentang kebenaran, keadaan, atau kejadian sebagaimana dikemukakan dalam fakta tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. 4. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa terdakwa Gede Ari Arstina alias Jering didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pertama, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Relevan dengan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Gede Aristina alias Jering guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan ini akan dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan yuridis. Oleh karena dakwaan terhadap terdakwa bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak. 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur. 1. Unsur barang siapa. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subjek hukum dalam surat dakwaan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Bahwa maksud barang siapa adalah mengarah pada orang yang diajukan ke muka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa. Akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI, di mana menurut doktrin dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat dua jenis, yaitu subjek hukum yang pribadi kodrati, naturalik person, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban. Contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum atau reh person, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia. Subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia. Bahwa benar subjek hukum yang bernama Gede Ari Aristina alias Jering sebagai pribadi kodrati, naturalik person, dengan jati diri sebagaimana dalam identitas dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan. Hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, diantaranya saksi Dr. Gede Putro Sutejo, saksi Dr. Imade Sudarmaja, dan saksi Dr. Iketut Widiase MPH. Bahwa benar terdakwa Gede Ari Aristina alias Jering mengakui bahwa namanya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kartu tanda penduduk yang merupakan dokumen kependudukan yang sah dan berlaku untuk terdakwa sampai saat ini. Terhadap identitas terdakwa Gede Ari Aristina alias Jering tersebut telah ditanyakan oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan di muka persidangan dan terdakwa membenarkannya, sehingga pengajuan terdakwa Gede Ari Aristina alias Jering sudah tepat. Dengan
demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk di dalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan dengan maksud dalam pasal ini mengandung makna. Semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh offset, di mana tentang arti dengan sengaja tidak diatur secara jelas dalam KUHP, tetapi dalam memori Van-Tullichting atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP diterangkan jika pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui, atau seseorang melakukan perbuatan yang dengan sengaja harus menghendaki willen perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti weten akibat perbuatan itu. Vide Hukum Pidana Indonesia DRS PAF Lamintang 1990. Bahwa dengan sengaja mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan. Bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain. Dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian, si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dengan merujuk pada memori Van-Tullichting itu, ahli hukum Jan Remeling mengemukakan pendapatnya, yakni dalam kesengajaan yang disebut juga dulus terkandung elemen volitif atau kehendak, dan pengetahuan pelaku, volonté et connaissance, sehingga oleh karena itu dalam kesengajaan itu terkandung kehendak, willens, dan mengetahui atau wentens, serta mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Vide Hukum Pidana Jan Remeling 2003. Bahwa menurut DRS PAF Lamintang menyatakan perkataan willens and wentens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu terdapat dalam salah satu dari wujud. A. Offset sebagai tujuan. B. Offset dengan tujuan yang pasti. C. Dengan kesadaran yang akan kemungkinan atau dolus eventualis. Vide Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia DRS PAF Lamintang 1997. Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya, dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 berbunyi, para pihak melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 memberi syarat supaya para pihak melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikat baik. Berdasarkan pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikat baik, makanya orang yang beritikat baik saja yang berhak melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung, sehingga orang yang tidak beritikat baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam berkas perkara berupa keterangan saksi-saksi, yaitu ini saksi Dr. Gede Putra Suteja, saksi Dr. Imade Sudarmaja, saksi Dr. Ketut Widiasa,
Keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, ahli IT Gede Sastrawangsa, ahli pidana Dr. I Gusti Ketut Aryawan SH.MH, ahli digital forensik Imade Dwi Aritanaya, alat bukti surat berupa berkas perkara, keterangan terdakwa IGD Ari Astina Lesdering serta petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa melakukan postingan di akun Instagram miliknya @JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata, gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi, ibunya siapa yang tanggung jawab? Dan atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar. Bahwa terdakwa dengan akun IG @JRXSID kembali pada tanggal 15 Juni tahun 2020 melakukan postingan dengan kata-kata, tahun 2012 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja, dan seterusnya. Bahwa sesuai dengan postingan terdakwa dengan akun @JRXID pada tanggal 13 Juni 2020 berisi mendapatkan like sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juni 2020. Kami ulangi 29 Juli 2020. Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat terdakwa adalah seorang public figure sebagai anggota grup band Superman is Dead yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Bahwa dampak yang dirasakan dengan adanya postingan status tersebut yang dilakukan oleh terdakwa yang bernada memuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia tersebut adalah ID merasa sangat dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan, baik material maupun imaterial akibat postingan status tersebut. Bahwa benar terdakwa IGD Ari Astina Lesdering dengan sengaja telah menggunakan media sosial Instagram miliknya sendiri untuk melakukan postingan tersebut supaya dapat mudah dilihat dan diketahui oleh orang lain atau publik. Bahwa benar akun Instagram milik terdakwa IGD Ari Astina Lesdering telah disetting pengaturannya untuk dapat dilihat oleh publik atau umum, sehingga setiap orang atau netizen yang membuka atau masuk untuk melihat Instagram milik terdakwa tersebut dapat dengan mudah melihat dan memberikan komentar-komentar. Bahwa benar terdakwa IGD Ari Astina Lesdering pada saat melakukan postingan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun juga. Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin atau setidak-tidaknya memberitahukan kepada Ikatan Dokter Indonesia, baik di pusat maupun wilayah Bali, mengenai materi atau kalimat yang akan diposting tersebut apakah sudah sesuai dengan fakta data yang sebenarnya, tetapi terdakwa secara langsung mempostingnya. Bahwa benar terdakwa telah melakukan postingan kalimat sebagaimana tersebut di atas dalam akun Instagram miliknya, mengetahui akan mendapatkan komentar atau reaksi dari para pembaca berbagai lapisan masyarakat, dan komentar tersebut dapat menyinggung kredibilitas organisasi ini, bahkan dapat menyerang pribadi para dokter yang sedang bertugas berjuang dalam penanggulangan COVID-19 yang dapat menurunkan semangat dan kinerja para dokter dimaksud. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa di atas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui dengan kesadarannya untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Dengan demikian, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. 3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sebelum kami membahas fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, terlebih dahulu kami sampaikan beberapa literatur dan referensi berikut ini. Menurut Mardianto dalam Proceeding Seminar Nasional dan Call Paper
Psikologi Sosial 2019, prasangka dan ujaran kebencian cyber, peran pola komunikasi daring dan algoritma media sosial, pernyataan atau ungkapan kritik yang bersifat merendahkan, menghina, dan menghujat pada interaksi online antar individu di media sosial akan memancing situasi memanas. Perilaku tersebut disebut dengan istilah flaming dan orang-orang yang melakukannya disebut haters. Perilaku haters muncul akibat rasa tidak senang kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan perilaku, gaya hidup, pernyataan dan kinerjanya ataupun aktivitas seseorang atau kelompok tersebut. Ujaran kebencian cyber atau haters merupakan bentuk perilaku penyebaran pesan bernada kebencian melalui media internet dan situs jejaring sosial, pembuatan konten melalui situs, blog, pesan instan online seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan sebagainya, baik melalui handphone maupun komputer. Para pelaku ujaran kebencian cyber melakukan penyebaran informasi pesan, opini, ataupun informasi baik yang berasal dari redaksi sendiri ataupun orang lain yang ia bagikan lagi sebagai bentuk dukungan dan pesan dan opini tersebut yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mengajak secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menyukai ataupun membenci bahkan memusuhi. Bahwa ucapan penghinaan atau kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, ucapan penghinaan atau kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kebebasan untuk menyatakan pendapat ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat saat ini banyak yang menggunakan berbagai media sosial untuk menyatakan pendapat. Kebebasan berpendapat memang merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan orang lain dan berbagai nilai serta norma. Oleh karena itu, seseorang dalam menyatakan pendapat tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh mengungkapkan kebencian terhadap satu suku, ras, agama, atau golongan tertentu, karena hal tersebut dapat dikategorikan dengan menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian umumnya ditujukan baik pada individu maupun sekelompok masyarakat yang berbeda dengan penyebar ujaran kebencian, baik berbeda suku, agama, ras, etnis, dan lain-lain. Oleh karena itu, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif.
Pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang bersifat diskriminatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Apabila tidak dapat dicegah dan ditangani dengan baik, maka segala tindakan yang bersifat diskriminatif dapat menimbulkan konflik sosial. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menegaskan bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Dasar konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, bukan absolutisme. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Menurut Sri Sumantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Minrukmini menyebutkan bahwa suatu negara hukum minimal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas dari tindakan atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap negara memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, maka pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Aman juga mencerminkan keadaan tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan lebih jauh lagi dapat mendorong timbulnya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan dapat mengarah pada genocide atau ethnic cleansing. Ujaran kebencian atau hate speech di Indonesia jika dibiarkan dapat merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, unity in diversity, kesatuan dalam keragaman. Dalam jurisprudensi Hograt tanggal 26 November 1934 menyatakan, jika publikasi hal-hal tertentu dilakukan demi kepentingan umum, maka pelaku harus melakukannya secara wajar. Dengan menuduhkannya secara kasar, maka kepentingan umum tidak dibelanya. Istilah antar golongan sesuai dengan putusan MK nomor 76 garing PUU garing 15 Romawi garing 2017 adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh suku, agama dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu. Selain itu dalam KBBI kata golongan juga bermakna kelompok. Kelompok bermakna golongan tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat dan sebagainya. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum.
Menurut undang-undang ini, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup atau lifestyle bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai lapisan warga masyarakat. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki. Penggunaan media sosial secara meluas ini dapat memberi dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian atau hate speech tersebar diakses oleh semua orang. Ujaran kebencian selayaknya diapresiasi dengan baik agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan rukun, aman, dan damai, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Untuk itu telah diterbitkan Surat Edaran Kapolri nomor 6/Romawi/2015 tentang ujaran kebencian yang menyangkut pokok-pokok sebagai berikut. 1. Ujaran kebencian berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. 2. Ujaran kebencian dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang berbineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok. 3. Ujaran kebencian dapat berbentuk antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong atau fitnah. Ujaran kebencian dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek suku atau etnis, ras, agama atau keyakinan atau kepercayaan, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media seperti orasi publik, spanduk, banner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet. Tindakan hukum atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada ketentuan KUHP pasal 156, 157, 310, dan 311, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 dan 45, Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 16. Surat edaran tersebut sebenarnya bukan hal baru, melainkan hanya turunan dari berbagai undang-undang yang telah ada terkait ujaran kebencian. Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam berkas perkara berupa keterangan saksi-saksi, yakni saksi Dr. IGD Putra Suteja, saksi Dr. Imade Sudarmaja, dan saksi Dr. Iketut Widya SMPH, keterangan ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, ahli IT atau media sosial Gede Sastra Wangsa, ahli pidana Dr. Igusti Ketut Aryawan SHMH, ahli digital forensik Imade Dwi Aritanaya. Alat bukti surat berupa berkas perkara, keterangan terdakwa IGD Ari Astina alias Jering, serta petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa melakukan postingan di akun Instagram miliknya @JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020. Postingan akun IG JRXSID 13 Juni 2020 berisi postingan kata-kata, gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID, dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Dan atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar, diantaranya terdakwa sendiri. Bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian @Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Emoticon babi. Rakyat sedang diadu domba dengan ID dan ID atau rumah sakit? Tidak. ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Bahwa terdakwa dengan akun IG JRXSID kembali pada tanggal 15 Juni 2020 melakukan postingan dengan kata-kata tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal dan selanjutnya. Bahwa sesuai dengan postingan terdakwa dengan akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020
mendapat jumlah atau like, kami ulangi, mendapat jumlah like atau disukai sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juli 2020, bahwa terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat terdakwa adalah seorang public figure sebagai anggota grup band Superman is Dead yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Bahwa dampak yang ID rasakan dengan adanya postingan status tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama akun JRXSID yang bernada membuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau ID tersebut adalah ID merasa sangat terhina, dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan tersebut. Berdasarkan keterangan ahli bahasa Imade Sudiana SS M.Hum dari Balai, kami ulangi, berdasarkan keterangan ahli bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Bali menjelaskan bahwa makna tulisan kata atau kalimat yang terdapat dalam status pada postingan akun Instagram dengan nama akun JRXSID yaitu gara-gara bangga, kami ulangi, pada tanggal 13 Juni yang berisi postingan yang berisi gara-gara bangga jadi kacung WHO dan selanjutnya. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, bahwa benar dalam keterangannya ahli bahasa Wahyu Aji bahwa mengambil kalimat pertama terlebih dahulu yang berbunyi gara-gara bangga jadi kacung WHO. ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19 dan memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam konteks kalimat yang dipostingnya tersebut, terdakwa menyebut secara jelas kata ID yang di dalam hal ini dapat dipahami sebagai Ikatan Dokter Indonesia, yaitu sebuah organisasi profesi yang beranggotakan dokter-dokter yang ada di Indonesia, sehingga jelas bahwa pernyataan itu ditujukan kepada ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa benar menurut ahli bahasa dalam kalimat tersebut terdapat kata kacung. Terdakwa telah memilih diksi kacung sehingga patut diduga penulis atau peposting memiliki tujuan tertentu. Kata kacung dalam konteks ini memiliki makna konotasi atau nilai rasa yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kata lainnya memiliki makna sama. Kata kacung dalam konteks ini juga dapat dimaknai sebagai sebuah cemoohan yang ditujukan kepada ID. Terdakwa atau pemosting dapat menggunakan atau memilih kosakata lain yang memiliki nilai rasa yang lebih halus jika tujuannya adalah tidak seperti apa yang menjadi keberatan pelapor. Bahwa benar menurut ahli bahasa, fakta bahasa berupa kalimat atau pernyataan dalam postingan JRXSID patut diduga menunjukkan kebencian kepada ID. ID dianggap sebagai pesuruh, pelayan atau jongos WHO. ID juga dianggap seenaknya mengharuskan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Hasil tes yang dilakukan ID sebagai rujukan dianggap ngawur atau sembarangan. Selain itu, pernyataan-pernyataan itu juga patut diduga mengandung muatan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dan atau penghinaan atau pencemaran nama baik. Terdakwa dalam kalimat tersebut terlihat menyebut secara langsung ID, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia atau organisasi profesi anggotanya dokter yang ada di Indonesia. Bahwa benar terdakwa dalam postingan tersebut antara lain telah berdampak kepada semangat kerja para dokter yang tergabung dalam organisasi ID, khususnya ID wilayah Bali. Hal ini jelas berdampak psikologis yang menjadi suatu kerugian yang diderita oleh para dokter ataupun ID, karena antara ID dan WHO tidak terdapat hubungan kerja. ID tidak berada dalam lingkup perintah WHO. Struktur organisasi kewenangan serta tugas pokok dan fungsi atau tupoksi ID terpisah dengan WHO. ID adalah organisasi profesional para dokter di Indonesia, sedangkan WHO adalah organisasi kesehatan dunia. Dalam penanganan coronavirus disease 19 atau COVID-19, ID tidak melaksanakan ketentuan atau kebijakan dari WHO. Kata kacung merupakan kata yang merendahkan eksistensi profesi dokter. ID telah merasa dihina, dicemarkan nama baiknya dan merasa tidak senang dengan kata kacung yang ditujukan kepada ID. Postingan tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial milik terdakwa yang telah disetting untuk publik sehingga semua orang dapat membacanya. Sehingga postingan tersebut telah menjadikan banyak komentar yang tidak menyenangkan atau negatif terhadap ID. CQ para dokter yang sedang menanggulangi COVID-19.
sehingga telah menurunkan semangat kerja atau etos kerja, kinerja para dokter, dan merasa nama atau profesi dokter telah dicemarkan atau dihina. Bahwa komentar-komentar dari para pembaca terhadap kalimat yang diposting oleh terdakwa dalam Instagram miliknya tersebut telah banyak yang berkomentar negatif terhadap ID ataupun profesi dokter, sehingga berdampak merendahkan harkat dan martabat dokter. Seyogyanya terdakwa mempertimbangkan kembali kata atau kalimat bangga menjadi kacung WHO yang dibuat melalui pemikiran dan rasa yang mendalamnya, karena ujaran kebencian dimaksud diakibatkan oleh kekecewaan terdakwa karena mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Dengan demikian terdakwa harus memahami bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Bahwa benar kata kacung yang diucapkan oleh terdakwa kepada ID CQ para dokter telah membawa pengaruh yang besar kepada berbagai pihak, karena terdakwa sebagai public figure, personal group band Superman is Dead yang mempunyai banyak penggemar atau fans baik di dalam negeri maupun mancanegara akan lebih mudah diikuti dan dipercaya sebagai ucapan yang benar. Tentunya kata kacung tersebut akan berkonotasi merendahkan, apalagi jika ditujukan kepada para profesional termasuk dokter, karena saat ini penggunaan kata kacung sendiri sudah semakin jarang dan diperhalus dengan kata pembantu, pelayanan atau asisten. Seperti pembantu rumah tangga sudah banyak diganti dengan asisten rumah tangga, karena kata pembantu menunjukkan konotasi yang merendahkan meskipun terdengar lebih halus dari kata kacung itu sendiri. Bahwa penggunaan kata kacung dapat diambil oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang penggunanya, baik oleh kalangan akademisi, politisi, tokoh agama maupun komunitas lainnya termasuk seniman atau penyair. Namun demikian kata kacung tersebut sesuai dengan keterangan ahli bahasa mempunyai konotasi yang merendahkan. Bahwa benar menurut putusan MK nomor 76/PU/15 Romawi /2017, istilah antar golongan adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh suku, agama dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu. Selain itu dalam KBBI kata golongan juga bermakna kelompok. Kelompok bermakna golongan tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dikategorikan ke dalam kelompok profesi tertentu yang termasuk ke dalam antar golongan. Bahwa benar ID dianggap jadi kacung WHO. Selanjutnya penyebutan RS tidak secara langsung menyebut nama rumah sakit yang mana atau tertentu. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahasa tersebut sebagaimana juga telah dijelaskannya kembali di muka persidangan, maka semua keterangan dan penjelasannya tersebut telah mendukung untuk pembuktian terhadap surat dakwaan. Bahwa benar sehubungan dengan kalimat sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan, ahli bahasa menjelaskan sebagai berikut. Kalimat pertanyaan yang diungkapkan berikutnya sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan. Kalau dipilah kalimat ini sebenarnya terdiri atas satu pernyataan dan satu pertanyaan. Pernyataannya sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur. Pertanyaannya kenapa dipaksakan. Pernyataan sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kalau dicermati merupakan kalimat menjemuk atau kalimat kompleks yang terdiri atas dua klausa. Klausa sudah banyak bukti sebagai klausa induk dan klausa hasil tes sering ngawur sebagai klausa penjelas. Penghubungan kedua klausa itu adalah jika. Kalimat terakhir kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Kalimat ini merupakan kalimat tanya yang kompleks yang membutuhkan jawaban. Pada kalimat tersebut yang menjadi induk kalimat atau klausa induk adalah siapa yang tanggung jawab. Anak kalimat atau klausa penjelas adalah hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya dengan penghubung kalau. Kalimat kedua yang merupakan kalimat tanya berimplikasi menanyakan ID mengapa hal itu dipaksakan. Kalimat ketiga yang merupakan kalimat tanya juga berimplikasi menanyakan ID siapa yang bertanggung jawab. Secara tidak langsung penanya menyebut yang bertanggung jawab adalah ID. Hal ini dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Ini merupakan pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang jawabannya ada pertanyaan itu. Dengan demikian fakta bahasa berupa ungkapan yang disampaikan dalam postingan JRX SID telah menunjukkan kebencian kepada ID. ID dianggap sebagai pesuruh, pelayan atau jongos WHO. ID juga dianggap seenaknya atau semau hati sembarangan mengharuskan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Hasil tes yang
dilakukan ID sebagai rujukan dianggap ngawur atau sembarangan. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahasa tersebut sebagaimana juga telah dijelaskan kembali di muka persidangan, maka semua keterangan dan penjelasannya tersebut telah mendukung untuk pembuktian terhadap surat dakwaan. Bahwa postingan akun IG JRXID pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi komentar, bubarkan ID, saya akan berhenti menyerang kalian, dan selanjutnya. Bahwa benar sehubungan dengan kalimat tersebut, ahli bahasa menjelaskan sebagai berikut. Kelompok kata atau frasa bubarkan dan ID membentuk klausa atau kalimat perintah atau imperatif bubarkan ID. Dalam tataran kalimat bubarkan merupakan kelompok kata atau frasa. Demikian juga dengan ID. ID juga merupakan kelompok kata atau frasa. Kedua frasa ini membentuk klausa atau kalimat bubarkan ID. Kelompok kata atau frasa bubarkan merupakan perintah, yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Suruhan dalam hal ini menyuruh perserikatan, kongsi, dan sebagainya bubar. Kelompok kata atau frasa ID, singkatan dari Ikatan Dokter Indonesia, adalah organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi kalimat bubarkan ID merupakan kalimat perintah atau kalimat imperatif yang bermakna menyuruh ID untuk dibubarkan. Kalimat berikutnya, saya akan berhenti menyerang kalian, ayat Ikatan Dokter Indonesia, sampai ada penjelasan perihal ini. Kalimat tersebut merupakan kalimat kompleks yang terdiri atas dua klausa. Dalam tataran klausa atau kalimat, kelompok kata atau frasa merupakan pronomina atau kata ganti orang yang berbicara atau menulis, dalam hal ini JRXSID. Kelompok atau kata frasa nggak akan berhenti bermakna tiada hendak selesai. Kelompok kata atau frasa menyerang kalian, ayat Ikatan Dokter Indonesia, bermakna melawan atau melukai, memerangi, dan sebagainya. Menyerbu, Ikatan Dokter Indonesia. Kelompok kata atau frasa sampai ada penjelasan bermakna hingga ID atau Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan. Kelompok kata atau frasa perihal ini bermakna tentang hal yang dimaksud. Jadi secara keseluruhan kalimat tersebut bermakna bahwa JRXSID akan tiada henti menyerang ID untuk mendapatkan klarifikasi. Berikutnya ada emoticon babi. Secara simbol dalam bahasa tulis, babi merupakan umpatan yang tergolong kasar. Berikutnya ada kalimat tanya, rakyat sedang diadu domba dengan ID atau RS. Kalimat tersebut terkait dengan konteks sebelumnya. JRXSID menanyakan apakah penduduk suatu negara sementara dijadikan berselisih, dipertarungkan Ikatan Dokter Indonesia atau rumah sakit. Berikutnya kalimat jawabannya tidak. JRXSID dalam hal ini menyatakan pengingkaran atas pertanyaan sebelumnya. Kalimat berikutnya, ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan JRXSID bahwa Ikatan Dokter Indonesia dan rumah sakit yang membenturkan, melanggarkan diri Ikatan Dokter Indonesia dan rumah sakit secara bersama-sama milik kepunyaan penduduk suatu negara. Dengan demikian, ungkapan yang disampaikan dalam postingan JRXSID tersebut patut diduga menunjukkan kebencian kepada ID. JRXSID meminta ID dibubarkan. Berdasar kronologis pernyataan JRXSID sebelumnya, ada kaitan antara pernyataan bubarkan ID dan pernyataan ID ngawur tersebut. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Bahwa benar mengenai emoticon babi yang terdapat dalam postingan terdakwa adalah bersifat subjektif dan harus dihubungkan dengan konteks kalimat yang menyertainya. Bahwa benar dalam kalimat tersebut terdakwa sengaja menambahkan atau membubuhkan emoticon babi, dan jika dibaca secara menyeluruh maka dapat dimaknai sebagai umpatan yang sangat kasar yang ditujukan kepada ID. Bahwa benar dalam bahasa tulis, babi dapat dimaknai sebagai umpatan yang sangat kasar, dan dengan menambahkan emoticon babi tersebut, jelaslah terdakwa mempunyai maksud tertentu yang ditujukan kepada ID. Terlepas apakah emoticon babi tersebut bentuknya lucu atau tidak, karena sebenarnya masih terdapat emoticon lainnya seperti emoticon bunga yang tentu akan bermakna lain dengan emoticon babi. Bahwa benar emoticon babi adalah salah satu gambar yang dipergunakan sebagai lambang bahasa yang telah tersedia
dalam alat komunikasi, sehingga penggunanya sangat mudah tinggal pilih dan ambil atau comot sesuai dengan keinginan pengguna atau penulisnya. Namun demikian, emotikan-emotikan tersebut bukanlah lambang bahasa yang berdiri sendiri, bisa dipergunakan sesuka hati tanpa makna di dalamnya. Sudah diketahui oleh umum, penggunaan emotikan menyertai kalimat-kalimat baik yang ada di depan atau di belakangnya sehingga mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian menyeratkan maksud, pikiran, dan isi hati penulis atau penggunanya. Seseorang yang menyandingkan emotikan bunga dalam suatu kalimat akan berbeda maknanya dengan mencantumkan emotikan burung Garuda dalam kalimat yang sama. Begitu juga terdakwa yang telah mencantumkan emotikan babi dalam postingan. Komentarnya tentu mempunyai makna atau tujuan tertentu yang ditujukan kepada ID atau para dokter. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahasa tersebut sebagaimana juga telah dijelaskannya kembali di muka persidangan, maka semua keterangan dan penjelasannya tersebut telah mendukung untuk pembuktian terhadap surat dakwaan. Bahwa postingan akun IG JRXSID pada tanggal 15 Juni 2020 ahli bahasa keseluruhan ungkapan JRS menyatakan keseluruhan ungkapan JRXSID tersebut dari kelompok kata konspirasi busuk. Kata konspirasi merupakan nomina atau kata benda yang secara leksikal bermakna komplotan, persengkongkolan. Kata busuk bermakna rusak, buruk, jelek, tidak menyenangkan. Kelompok kata konspirasi busuk dapat dimaknai persekongkolan, tidak baik. Kalimat sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV-19. Secara tersirat JRXSID menyatakan telah ada persekongkolan. Pada kalimat sebelumnya tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. JRXSID menunjukkan bukti bahwa ada persekongkolan tersebut. Berikutnya JRXSID membuat kalimat tanya, saya tahu dari mana. Berikutnya JRXSID menyilakan ID menyalin semua link dan meminta ID melihat apa yang sebenarnya terjadi seperti pada kalimat. Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB atau IG Anda, lalu lihat apa yang terjadi. Berikutnya JRXSID lagi mempertanyakan dengan kalimat tanya. Masih bilang CV-19 bukan konspirasi? Kalimat tanya ini menegaskan bahwa ini adalah konspirasi. Pada bagian akhir tertulis Wake the Fuck Up Indonesia. Wake the Fuck Up Indonesia merupakan sarkasme, yaitu penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan atau ejekan kasar dalam bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan menjadi bangun, sadarlah Indonesia. Sesuai konteksnya, ungkapan yang terakhir ini juga menegaskan bahwa ini adalah konspirasi. Dengan demikian, pernyataan pada postingan tersebut, JRXSID menyesalkan adanya persekongkolan yang tidak baik yang patut diduga dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap ID. Dengan demikian, ahli menjelaskan terhadap ungkapan atau kalimat pernyataan tersebut merupakan pernyataan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dan atau perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu beberapa golongan rakyat Indonesia, terutama menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar golongan atau antar golongan yang satu dan yang lain. Istilah antar golongan sesuai dengan putusan MK nomor 76/PUU/15 Romawi /2017 adalah semua entitas yang tidak terwakili atau terwadai oleh suku, agama, dan ras melainkan meliputi lebih dari itu. Bahwa benar terdakwa adalah anggota atau personil grup band Superman is Dead atau SID yang beraliran cadas seperti aliran rock, metal, punk yang biasa menggunakan bahasa yang keras sesuai dengan aliran grup bandnya. Namun demikian, kebiasaan menggunakan kata keras tersebut tidaklah dapat dipersamakan untuk semua individu, karena hal ini dapat menimbulkan perasaan tersinggung, marah, terhina, dan perasaan tidak menyenangkan kepada orang lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembenaran atau dipermaklumkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa benar penggunaan bahasa yang baik selalu mengedepankan toleransi, dengan cara menghargai, tidak mengganggu, tidak mengolok-olok, dan tidak merendahkan harkat dan martabat lawan bicaranya. Bahwa benar penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar yang ditujukan kepada seseorang dapat menimbulkan ujaran kebencian, antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan,
perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan. Bahwa benar kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan atau kelompoknya. Bahwa dari kronologis perkara telah dilakukan kajian ilmiah oleh ahli bahasa yang menjelaskan kata mendistribusikan bermakna menyalurkan sesuatu kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Kata mentransmisikan bermakna mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Kata akses bermakna jalan masuk. Kata diaksesnya bermakna dapat dibuatnya akses atau jalan masuk, atau dengan kata lain dapat diketahui oleh pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada pihak lain dan atau dapat dibuatnya akses atau dapat diketahuinya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik oleh pihak lain. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata rasa bermakna tanggapan hati terhadap sesuatu. Kata kebencian juga memiliki kaitan dengan perasaan atau keadaan batin seseorang. Kata kebencian berasal dari kata benci yang bermakna sangat tidak suka. Jadi kata kebencian dapat dimaknai perasaan atau keadaan batin seseorang yang sangat tidak menyukai sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kemudian kata permusuhan dibentuk dari kata musuh yang berarti lawan dan mendapat imbuhan peran sehingga menjadi permusuhan yang bermakna perihal bermusuh, perseteruan. Jadi ungkapan perasaan permusuhan dapat dimaknai perasaan atau keadaan batin seseorang yang menganggap orang tertentu atau orang lain sebagai lawan atau seterunya. Kata individu bermakna orang seorang, pribadi orang. Kata antar golongan bermakna antar golongan yang satu dan yang lain. Kata golongan bermakna kelompok atau orang, sedangkan kata kelompok sendiri bermakna golongan. Dengan demikian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dapat dipahami sebagai menimbulkan perasaan sangat tidak menyukai sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang tertentu dan menganggap sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang tertentu itu sebagai musuh berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya adalah profesi tertentu. Dengan demikian profesi dokter termasuk dalam kategori ini. Perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia adalah perasaan atau keadaan batin seseorang yang sangat tidak menyukai sesuatu atau sekelompok orang tertentu dan menganggap sesuatu atau sekelompok orang tertentu itu sebagai musuh atau perbuatan menghinakan atau menistakan sesuatu atau beberapa golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati dan sidang pengadilan yang terhormat, bahwa ciri-ciri kebahasaan sebuah kata atau kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sulit dirumuskan karena sifatnya sangat personal dan subjektif. Kata atau kalimat yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Kata atau kalimat tertentu yang dianggap dapat menggugah rasa benci atau permusuhan belum tentu diartikan sama oleh orang lain. Demikian pula pemakaian kata atau kalimat untuk mengungkapkan perasaan batin untuk memusuhi, membenci, atau menghina orang lain semuanya sangat subjektif. Cirinya hanya dapat dilihat dari aspek makna bahasa, yaitu kata atau kalimat yang diungkapkan memiliki muatan makna untuk memusuhi, membenci orang atau sekelompok orang berdasarkan perbedaan suku, agama,
ras, dan antar golongan atau SARA, serta atau kalimat yang diungkapkan diduga dapat menggugah orang lain agar ikut untuk memusuhi atau membenci orang atau kelompok berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, pemaknaan sebuah kata atau kalimat juga tergantung pada konteks luar bahasa, yaitu unsur di luar tuturan atau pernyataan yang mempengaruhi maksud tuturan atau pernyataan itu. Maksud sebuah pernyataan tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara atau membuat pernyataan, siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk, cara penyampaian, alat, dan norma. Dengan kata lain, maksud sebuah pernyataan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada saat pernyataan itu, baik lisan maupun tulis, dibuat atau disampaikan. Bahwa benar postingan dalam media sosial termasuk Instagram dengan mudah orang lain dapat mengcopy atau screenshot untuk direproduksi dan dibagi di status lain. Bahkan status tersebut dapat disebarkan kembali oleh orang lain dan hadir di mana-mana. Pengguna bisa mengakses informasi kapanpun, begitu pula bisa diakses oleh pengguna lain. Jika dikaitkan dengan timbulnya rasa kebencian terhadap ID, terdakwa telah merasa kecewa kepada ID karena tidak merespon maksud postingan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dengan menggunakan media sosial Instagram miliknya sendiri dengan mudah mengakses media sosial dan meluapkan kekecewaannya tersebut tanpa mengetahui batas-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena kalimat atau ekspresi yang diucapkan telah menghadirkan beragam tanggapan negatif terhadap ID dan para dokter, khususnya di wilayah Bali. Bahkan ungkapan tersebut ada yang menyisipkan atau emotikan gambar babi dalam kalimat yang dipostingnya dalam Instagram tersebut, yang sudah pasti mempunyai tujuan tertentu berhubungan dengan kebencian. Postingan terdakwa melalui Instagram adalah komunikasi yang dilakukan secara monolog, bukan dialog, sehingga objek yang menjadi sasaran terdakwa yaitu ID tidak bisa langsung merespon apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut secara tatap muka atau face to face. Dengan diunggahnya melalui Instagram tersebut telah menyebar dan telah dibaca oleh banyak netizen. Dalam hal ini, untuk postingan pada akun IG JRXSID 13 Juni 2020, pada akun IG JRXSID berisi postingan kata-kata gara-gara bangga jadi kacung WHO dan selanjutnya telah mendapat like atau disukai sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juli 2020. Menurut Susan Beneseh, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan. Dengan demikian, postingan dalam akun Instagram milik terdakwa tersebut telah menginspirasi orang lain atau warga masyarakat atau para netizen dengan banyaknya komentar-komentar negatif yang menyeratkan kebencian kepada ID wilayah Bali dan para dokter sebagai anggotanya yang profesinya merasa direndahkan dan hatinya terluka. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli pidana, menyatakan bahwa benar ID sebagai organisasi profesi merupakan entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. MK dalam memutus perkara permohonan uji material yang diajukan permohonan Habibur Rahman dan Asma Dewi dalam putusan nomor 76/PUU strip 15 Romawi garing 2017 tanggal 28 Maret 2018 dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, tetapi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Pemohon melakukan uji material pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam permohonannya, pemohon mengdalilkan pasal aku merugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon. Hal tersebut karena dalam mengeluarkan pendapat terdapat ketidakjelasan definisi pada kata antar golongan. Selain itu, dalam penerapannya pasal tersebut bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat istilah antar golongan karena mewadahi berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka justru ketika
jika dihilangkan atau dihapus dari pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE akan meniadakan atau menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas di luar 3 kategori, yaitu suku, agama, dan ras. Ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa makna kalimat-kalimat yang diunggah dalam akun Instagram dengan nama akun JRS-SID yang diterangkan oleh ahli bahasa tersebut di atas dapat dipedomani dan merupakan penafsiran interpretasi atau grammatical interpretasi. Disebut juga penafsiran menurut tata bahasa dengan mencari pengertian dan dari suatu undang-undang dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Bahwa dari penjelasan di atas apabila dihubungkan dengan penjelasan ketentuan pasal 28 ayat 2, 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ahli mengemukakan dalam perkara ini ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai ketentuan tersebut. Bahwa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang yang dimaksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dibuktikan perbuatan terdakwa di atas dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan, keramaian, atau keonaran. Jika dilihat dari pernyataan yang disampaikan dan media yang digunakan, informasi tersebut ditujukan agar orang lain atau masyarakat mengetahui informasi yang disampaikannya itu. Padahal ia tahu bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, sehingga postingan tersebut dapat dikatakan berpotensi atau dapat menimbulkan suatu keonaran. Serta ada potensi menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap ID yang dapat masuk dikategorikan suku, agama, ras, dan antar golongan secara makna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan antar golongan tidak hanya meliputi, di mana antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Dalam hal ini, ID dapat dimaknai sebagai kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, maka unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Empat, unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Bahwa di dalam memori Van Tolliting atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP disebutkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan atas satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dalam berkas perkara berupa keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Dr. I. Putra Seteja, saksi Dr. Imade Sudarmaja, saksi Dr. I. Ketut Widiasa MPH, ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo, ahli IT Gede Sastrawangsa, ahli pidana I. Gusti Ketut Aryawan, ahli digital forensik Imade Dwi Aritanaya. Alat bukti berupa berkas perkara polisi serta keterangan terdakwa I. Gede Ari Arsina alias Jering serta petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa melakukan postingan di akun Instagram miliknya JRX SID pada tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat URL https://www.instagram.com/JRX SID sebagai berikut. Postingan akun IG JRX
SID tanggal 13 Juni 2020 pada alamat URL berisi postingan gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibu, siapa yang bertanggung jawab? Dan atas postingan tersebut terdapat beberapa komentar, diantaranya komentar dari JRX SID sendiri, bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian, Ikatan Dokter Indonesia. Sampai ada penjelasan perihal ini, emotikon babi. Rakyat sedang diadu domba dengan ID garing RS. Tidak, ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Yami _N, dokter diolok-olok terus. Scruding Scott 13, tadi saya mau pulang kampung beli ke Bandung dan dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Nggak boleh, harus rapid test. Pas ditanya harga berapa? 462.000. Nggak di cover BPJS pula. Padahal kan saya nggak minta. Saya cuma minta surat sehat biasa aja. Nggak dikasih. Jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya, sudah 3 bulan nggak bisa ketemu orang tua di kampung. Pengen pulang aja harus ada duit 500 juta buat bayar surat sehat, dan seterusnya. Bahwa terdakwa dengan akun IG JRX SID kembali pada tanggal 15 Juni 2020 memposting kata-kata tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV-19. Saya tahu dari mana? Silakan salin semua link yang ada di foto, post di FB atau IG Anda, lalu lihat apa yang terjadi. Masih bilang CV-19 bukan konspirasi. Wake the fuck up Indonesia. Bahwa sesuai dengan postingan terdakwa akun JRX SID pada tanggal 13 Juni 2020 dengan kata-kata gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang bertanggung jawab? Mendapatkan jumlah like atau disukai sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 per tanggal 29 Juli 2020. Bahwa terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat terdakwa adalah seorang public figure sebagai anggota grup band Superman is Dead yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Bahwa dampak yang dirasakan dengan adanya postingan status tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan nama akun JRX SID yang bernada membuat kebencian dan garing atau permusuhan dan garing atau penghinaan garing pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia dalam kurung ID adalah ID merasa sangat terhina, dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan status tersebut. Dengan demikian, maka unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam berkas perkara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan terhadap terdakwa, yaitu pertama, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa Igede Aryastina alias Jering telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya. Bahwa dalam perkara ini kami penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pemidanaan bagi diri terdakwa. Dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat persidangan, terdakwa Igede Aryastina alias Jering adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya di persidangan, dan selama di persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut di atas, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Mohon izin majelis dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, hadirin peserta sidang dan sidang yang terhormat. Surat dakwaan yang kami susun merupakan fakta perbuatan dan fakta yuridis yang dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, karena berdasarkan surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran the material warhead, dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut atau litis kontestatio. Kami penuntut umum mendakwakan tentang perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memposting dalam media sosial berupa Instagram kata-kata, kalimat, narasi ujaran kebencian terhadap ID. Dalam hal ini didasarkan juga oleh ID wilayah Bali, bahkan seluruh dokter yang menjadi anggota ID. Dalam arti bukan proses pembuktian terhadap perlu atau tidak perlunya pakai masker, perlu atau tidaknya dilakukan rapid test atau tidak, atau adanya korban meninggal dunia atau tidak adanya korban meninggal dunia, karena harus rapid test. Terlebih dahulu, semuanya ini di luar dari substansi surat dakwaan kami. Adapun terhadap saksi A. Decak, referensi clipping dan tayangan video tentang aktivitas terdakwa dan kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah untuk hal yang meringankan, tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami kemukakan dalam analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Igede Aryastina alias Jering telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang dilakukan secara berlanjut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama.
6 Romawi penutup. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, hadirin peserta sidang dan sidang yang terhormat. Selanjutnya, sampailah kami kepada tuntutan pidana terdakwa. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa pernah melakukan walk out pada saat persidangan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang sedang menangani COVID-19. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa masih muda dan masih bisa dilakukan pembinaan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa I. Gede Arya Astrina alias Jering telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa A. yang disita dari Dr. I. Gede Putra Suteja berupa 8 lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram JRX SID beserta komentar-komentar terhadap postingan. 2. 1 buah flashdisk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram JRX SID beserta komentar-komentar terhadap postingan tetap terlampir dalam berkas perkara. B. Yang disita dari saksi Dr. I. Made Sudarmaja berupa 4 lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun Instagram Made Sudarmaja dengan rincian sebagai berikut. 1 lembar tampilan akun Instagram Made Sudarmaja dengan alamat URL http www.instagram.com Made Sudarma. B. 1 lembar tampilan akun Instagram JRXID dengan alamat URL http www.instagram.com JRXSID. C.
1 lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRX ID tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat URL http://www.instagram.com/cbx5gdynujm tetap terlampir dalam berkas perkara. 2. 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram Made Sunarda tetap terlampir dalam berkas perkara. C. Disita dari saksi Dr. I. Ketut Widiasa MPH berupa 1. 4 lembar printout hasil print screen yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar dengan rincian sebagai berikut. A. 1 lembar tampilan akun Instagram ID Denpasar dengan alamat URL http://www.instagram.com/ID Denpasar. B. 1 lembar tampilan akun Instagram JRX dengan alamat URL http://www.instagram.com/JRXID. C. 1 lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRXID tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat URL http://www.instagram.com/cbx5gdynujm. D. 1 lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRXID tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat URL http://www.instagram.com/p/cbe-a 2. CV HVEM tetap terlampir dalam berkas perkara. 2. 1 buah flash disk merek SanDisk yang berwarna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar tetap terlampir dalam berkas perkara. D. Disita dari terdakwa IGD Aryasina alias Jering berupa 1 unit handphone iPhone 7 plus warna hitam dengan nomor IMEI 3665-7108-872-97925, nomor seri FCCC F34YHFYZ dirampas untuk negara. 2. 1 bundle printout berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia rapid test dan rumah sakit serta pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia dan lain-lain tetap terlampir dalam berkas perkara. 3. 1 buah flash disk merek SanDisk kapasitas 8 GB warna hitam dan merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia rapid test dan rumah sakit yang pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia dan lain-lain tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan sidang hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020, atas nama tim penuntut umum Otong Hendra Rahayu. Demikian, Maksudnya. Ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti dengan yang dibacakan oleh penuntut
umum tadi dalam tuntutannya sudah mengerti? Saya mengerti maksud mereka. Mengerti ya, saya tegaskan kembali, saudara di sini dinyatakan terbukti ya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan ya. Terhadap tuntutan tersebut saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi ya. Baik, silahkan saudara konsultasikan kepada tim penasihat hukum saudara. Silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Sekarang. Dikonsultasikan. Kasih semerguna nanti hilang. Nanti masukkan. Cukup ya. Oh iya. Ya. Bagaimana? Ya jadi setelah diskusi tadi saya bersama tim hukum sepakat untuk membuat pledoi dari tim pengacara dan juga dari saya pribadi. Ya. Apakah ada tambahan yang mau disampaikan dari penasihat hukum? Ada? Cukup ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun pembelaan atau pledoinya, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama, jadi dijadwalkan kembali hari Selasa tanggal 10 November. Yang mulia. Apa alasannya? Gimana Pak? Karena dia minta hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa itu? 12 November. Tanggal 10. Kita jadwalkan tanggal 10. Tahanannya berapa? Tahanan bis? November. Ya, tetap ini ya. Jadi tetap kita ini. November ada pahlawan itu enggak? Ya. Ya, begitu dia. Jadi kita berlakukan tanggal 10 itu. Ya, karena tahanan tanggal 10 Desember. Iya. Kita rencana putus 19 November. Jadi demikian ya.
Jadi majelis sudah bermusyawarah. Jadi tetap menetapkan untuk jadwal pembelaan. Kita sepakati dulu tetap sesuai dengan court kalender. Tetap hari Selasa tanggal 10 November ya. Karena kita sudah jadwalkan penahanannya akan habis tanggal 1 Desember ya, rencana putusan itu tanggal 19. Demikian ya. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, diupayakan ya. Ya. Ya, itu diupayakan ya. Jadi demikian ya, saudara penuntut umum maupun penasihat hukum, tetap kita jadwalkan untuk agenda pembelaan pada hari Selasa tanggal 10 November ya 2020 jam 10 pagi. Dengan demikian kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang ya. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.